Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di minggu kita, di hari ini, minggu ketiga Epifanias, tanggal 21 Januari 2023, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dari Mazmur 62. Mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 13. Debatado haposata. Allah yang menjadi tempat naungan kita. Saya bacakan untuk kita firman Tuhan. Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja, orang-orang yang hina, suatu dusta saja, orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harapan yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memasuki minggu ketiga tanggal 21, minggu keempat tanggal 21 Januari ini, kita sedang diingatkan bahwa menjalani hidup ini pasti tidak luput dari berbagai pergumulan. Pemazmur dalam hal ini Daud berkata bahwa dia punya perasaan gundah gulana. Perasaannya tertekan. Perasaannya sedang berhadapan dengan persoalan. Karena apa? Sejak dia muda, remaja, diperhadapkan dengan Goliat yang adalah panglima perang orang Filistin, dia tidak pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Sebab dia berkata, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah Israel. Di situ dia sangat yakin bahwa Allah adalah kekuatan, pertolongan, perlindungan yang maha besar. Dan benar, Daud menjadi panglima perang yang ditakuti dan memang benar-benar diberkati, disertai oleh Tuhan. Namun kenapa Mazmur 62 ini kita melihat seolah-olah ada persoalan yang lebih besar? Ada. Karena apa? Selain dia bergumul dengan Saul pada masa dia dikejar-kejar, setelah dia raja pun masih ada pergumulan. Ternyata anaknya ingin mengambil posisi menjadi raja dan bersekongkol dengan panglima lain. Daud sebagai raja bijaksana. Dia tidak mungkin berhadapan-hadapan dengan anaknya. Disinilah pergumulan ini disampaikan. Dia harus mengasingkan diri sementara untuk mencari tahu apa yang menjadi rencana Tuhan atas pergumulan ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih,
Mungkin kita juga akan menghadapi banyak pergumulan di tahun-tahun ini. Tahun 2024 ini. Tapi harus tetap kita ingat. Sebagaimana pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ayat 2. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Ini menjadi sebuah semangat, sumber kekuatan, sumber pertolongan. Lewat nats ini kita diundang untuk menjadikan Allah menjadi satu-satunya keselamatan kita. Ayat 1 sampai 3. Dan yang kedua, kita diundang untuk tetap memiliki pengharapan yang hidup bersama Tuhan. Sekalipun kenyataan sepertinya belum menemukan jawaban. Tetapi sebagaimana Paulus berkata, aku hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Itu terjadi dalam imannya Daud. Dia terus berpengharapan bahwa hanya Allah lah sumber pengharapan. Dan yang ketiga, ayat 10 sampai 13. Dia berkata, Engkaulah Tuhan kekuatanku. Engkaulah Tuhan gunung batuku. Engkaulah Tuhan keselamatanku. Engkaulah Tuhan pengharapanku. Engkaulah Tuhan benteng bagi jiwaku. Itu berkata bahwa Daud tidak pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Mungkin ketika kita sedang berhadapan dengan pergumulan yang berat, dengan mata jasmani kita berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Ketika kita sedang menghadapi penyakit, terus kita berkata, Tuhan, apakah dosaku? Ketika kita sedang menghadapi sebuah kondisi kecelakaan, mungkin kita langsung berkata, Tuhan, kenapa? Kenapa ini harus terjadi kepadaku? Padahal, di atas semua pergumulan-pergumulan itu, ternyata Tuhan ingin berbicara kepada kita. Nah, ini yang perlu kita ingat. Bahwa tidak ada satupun dari perjalanan hidup kita ini yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Dan disinilah kekuatan iman dari pemazmur. Dia ingin membagikan kepada kita ketiga hal itu. Yang paling penting dalam hidupku, kata Daud, aku dekat Tuhan. Entah aku tidak jadi raja, tidak masalah. Entah aku jadi raja, itu juga tidak masalah. Entah anakku berebut kerajaan ini, itu juga tidak jadi masalah. Yang penting bagiku, aku dekat Tuhan. Mari, kita jadikan semangat dari Daud ini menjalani tahun 2024 ini dengan berkata, yang penting aku tetap dekat Tuhan. Karena dari atas segala kehidupan ini, dari mulai aku hadir sampai nanti aku tiada dipanggil, aku harus memiliki iman seperti Ayub. Terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ketika itu dinyatakan oleh Ayub, maka Tuhan mengembalikan apa yang terbaik kepada orang-orang yang tetap setia dan percaya kepadanya. Tentunya kita semua jemaat Tuhan, kita rindu untuk tetap berpengharapan yang hidup di dalam Tuhan. Dan menjadikan Tuhan menjadi tempat kita berlindung, berjalan. Dan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Mungkin kita berpikir, bagaimana supaya saya bisa tetap teguh? Dalam ibadah kita ini nanti kita akan nyanyikan buku Ende nomor 214. Apa dikatakan di situ? Sonang di lambung Yesus. Sonang di lambung Yesus, sonang naro tusi, unang beho mabiar, lao mandapot toning. Harus toktong di johon Yesus. Sai romaho tua tadi kon ha holomon jala hapos
siap sonang di lambung Yesus sonang naro tusi unang beho mabiak lao mandapot toni. Bapak Ibu saudara yang terkasih, lagu ini adalah seruan Tuhan supaya kita tetap bersamanya. Ibaratkan ketika kita mungkin melewati sebuah perjalanan, melewati sebuah tempat, tentu kita membutuhkan, kalau kita naik mobil ada namanya safety belt, kalau kita pakai motor kita pakai helm, yang tentunya itu berguna untuk menyertai menjaga kita. Tapi perlindungan yang paling sempurna adalah ketika kita mengandalkan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Beberapa kali kita menghadapi berbagai penyakit, kita tahu ketika kita terus mengandalkan Tuhan, maka Tuhan menjadi sumber kekuatan dan kesembuhan. Beberapa keluarga yang merindukan keturunan, kita arahkan supaya hati mereka terus bersandar dan berseru kepada Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan mengizinkan, Tuhan mengaruniakan keturunan. Kesaksian-kesaksian itu kiranya menguatkan kita. Tidak ada orang yang dibiarkan Tuhan. Asalkan kita tetap percaya. Di atas segala sesuatu yang kita alami, biarlah itu menjadi hormat, pujian, kemuliaan baginya. Sehingga orang yang melihat hidup kita menjadi kesaksian yang meneguhkan iman mereka untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Daud sudah cukup sangat banyak menghadapi pergumulan, tetapi dia tidak pernah meninggalkan kuasa kehadiran Tuhan hadir di dalam hidupnya. Sebagaimana Yakobus murid Yesus berkata dalam Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Ketika kita mendekat pada Allah, maka Tuhan Allah akan semakin mendekat kepada kita. Iman harus dinyatakan melalui perbuatan kita. Itulah buah dari iman percaya kita. Tetap semangat menjalani tahun 2024 ini dan percaya Allah setia menyertai dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau menghadirkan kuasa-Mu. Bagaimana kami melihat kesaksian iman dari Daud hamba-Mu. Dalam pergumulannya yang sangat besar dan berat, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan puji-pujian menjadi sumber kekuatan baginya kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripada Tuhan Allah lah keselamatanku. Biarlah ini menjadi jawaban bagi kami. Ketika kami sedang menjalani pergumulan, kami boleh melihat kedekatan, pertolongan, keselamatan yang selalu Tuhan sediakan bagi kami yang mau datang padamu. Lihatlah seluruh jemaat-Mu yang beribadah melalui ibadah yang disediakan oleh Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini. Biarlah kiranya tangan-Mu menjamah kami yang sakit disembuhkan, yang lemah, yang sedang bergumul mendapatkan kekuatan, pertolongan, yang sedang berduka, bersedih, dihiburkan. Bahkan Tuhan yang merindukan keturunan, Tuhan izinkan untuk memperoleh keturunan sesuai dengan iman dan kepercayaan kuasa-Mu atas hidup kami. Berkati gereja-Mu yang selalu setia untuk memberitakan firman-Mu melalui hamba-hamba-Mu, para pemberita-pemberita Injil, baik itu pendeta maupun evangelis dan para perhalado. Mampukan kami Tuhan untuk terus sehati melayani Tuhan. Terlebih Tuhan, di tahun Ekumene Inklusif ini, biarlah gereja-Mu menjadi gereja yang berdampak bagi masyarakat. Sehingga melalui pelayanan kami dalam Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini, semakin tersiar berita keselamatan ke seluruh tempat. Terima kasih Tuhan untuk HKBP. Berkati kami di dalam menjalani tahun yang baru ini. Dan semua persiapan bangsa kami untuk pemilihan
para pemimpin-pemimpin negara kami. Kiranya berikan kami kedamaian, jauhkan dari berbagai gangguan, dan berikan pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk melanjutkan kepemimpinan bagi bangsa Indonesia ini yang menjadi negara yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.